Kata jin sendiri itu berasal dari suatu kata yang maknanya sesuatu yang tersembunyi. Jadi tidak terlihat. Mata fisik tidak bisa melihat jin. Itu sebabnya jin disebut sebagai jin. Malaikat juga tidak bisa dilihat dengan persepsi mata fisik. Tapi malaikat itu memang dalam hal komposisi jasadnya tidak memiliki persamaan dengan komposisi manusia. Sudah jelas sebagai ruh saja malaikat itu pasti tidak terlihat. Sedang jin ini sebetulnya masih memiliki atau share sebagian dari elemen manusia. Ya. Seorang sufi seperti Ibn Arabi misalnya mengatakan bahwa jin itu seperti keberadaan bayangan kita di cermin. Ya. Dia bisa mengambil bentuk seperti manusia atau seperti hewan. Ya. Ada bentuk, ada warna sehingga bisa dilihat, ada citranya, ada image-nya. Tapi sebagaimana bayangan di cermin, tidak ada jasad konkretnya, tidak ada wadah konkretnya yang menempati ruang. Maka kita sering diajari bahwa kadang jin itu tampil dalam berbagai bentuk yang bisa dilihat atau bisa didengarkan atau bisa dirasakan oleh manusia. Ya, meskipun dia tidak punya wadah. Sempat saya sampaikan di dalam episode yang lalu bahwa jin ini terbuat dari api. Jasadnya barzakhi. Itulah yang dimaksud dengan jasad barzakhi, yaitu memiliki warna, bentuk, dia adalah citra yang bisa dipersepsi oleh indera, tapi tidak mempunyai wadah. Ya. Jin ini kadang tampil dalam berbagai bentuk. Nah, jin ini di mana adanya? Jin ini berada di bagian terbawah atau di batas barzakh. Kebetulan alam barzakh itu disebut juga sebagai alam khoyal. Alam khoyal manusia itu juga terletak di sekitar alam barzakh itu ya. Jadi kita sudah bahas ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam perantara yaitu alam barzakh. Jin itu tempatnya di situ. Digambarkan di dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Jin itu seperti manusia, punya kehidupan, beranak pinak dan lain sebagainya. Bahkan jin ini sudah punya ikhtiar, punya free will, punya kehendak bebas. Jadi dia bisa memilih jalan yang baik dan jalan yang buruk. Karena itu ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Jin yang buruk inilah jin yang sering menggoda manusia. Sehingga kita bisa berspekulasi bahwa istilah kesurupan jin itu sebetulnya merupakan gangguan kejiwaan karena disitulah letak alam khoyal yang juga tempat bermungkipnya jin. Sehingga jin itu bisa mengganggu alam khoyal orang yang akhirnya menjadi fenomena yang disebut kesurupan jin. Nah tadi saya sampaikan ada jin yang baik dan ada jin yang buruk atau jin yang jahat. Ya, jin yang jahat inilah yang mengganggu manusia. Sementara jin yang baik ya itu kadang dipercayai sebagai bisa berinteraksi dengan manusia dan juga membantu manusia. Meskipun banyak ulama menyarankan agar orang tidak berinteraksi dengan jin atau kalau dia punya kemampuan menjadikan jin sebagai khodam, hal itu dihindari. Karena jin itu punya temperamen yang tidak stabil. Hanya para aulia yang mampu mengontrol jin ini yang bisa menjadikan jin ini membantunya. Ya, tapi kadang-kadang bahkan jin yang baik itu pun bisa bertingkah laku yang merugikan manusia. Ya. Nah, jin ini adalah salah satu kekuatan yang menyebabkan manusia berbuat buruk. Ya, nah, itu sebabnya di dalam surat An-Nas misalnya dikatakan was-was itu bisa ditumbuhkan, yaitu was-was itu adalah pikiran-pikiran yang melintas yang mengganggu
itu bisa disebabkan karena jin ataupun bagian dari hawa nafsu manusia yang mendorong-dorong kepada keburukan. Jadi kita punya dua sumber yang mendorong kita kepada keburukan. Pertama adalah hawa nafsu kita sendiri. Sebagian menyebutkan itu korin kita yang jahat. Korin itu adalah semacam kembaran kita yang selalu ada bersama kita sejak kita lahir. Nah itu korin, itu ada yang jahat, itu disebut sebagai sumber hawa nafsu amarah bisu. Tapi sumber hawa nafsu yang lain bisa jin yang jahat yang mengganggu kita itu.